Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kita akan membahas apa saja yang menjadi trending topik di multi-platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Aan, di sini sudah ada 5 direct berita untuk lampos.co. Di antaranya Pemkot Bandar Lampung umumkan formasi seleksi CPNS 2021. Kemudian anggota Polda Lampung dibacok di tengah jalan. Kemudian untuk berita ketiga, Eva Duyana acap memohon agar warga pakai masker. Untuk yang keempat, Wisma Haji Lampung disiapkan untuk antisipasi lonjakan kasus. Dan yang terakhir, Lampung suplai kebutuhan hewan kurban nasional. Wah, sebentar lagi nih akan Idul Adha ya. Artinya memang banyak kurban, tapi di tengah pandemi ini banyak orang memang ragu-ragu bagaimana teknisnya untuk protokol kesehatannya gitu. Tapi itu yang jelas Lampung menjadi salah satu penyuplai daging kurban ke Lampung di daerah lain gitu ya. Nah kemudian ada juga tentang formasi PNS ini sangat menarik ini sebenarnya. Formasi PNS kita makanya kita munculkan itu ternyata benar menjadi trending topik di lampos.co ya. Formasi PNS ini seluruh daerah sekarang mendapatkan kuota PNS. Nah tapi memang saat ini bukan hanya PNS tapi ada PNS, ada pegawai P3K, PPPK ya. Itu pegawai non PNS cuman dia dipekerjakan di kantor-kantor instansi pemerintahan yang haknya disamakan dengan PNS itu. Baik, tentunya Lampung Post dan juga lampos.co serta multiplatform Lampung Post lainnya juga selalu memberitakan termasuk tentang CPNS ini ya. Karena sepertinya juga masih ditunggu-tunggu masyarakat gitu ya. Oke, kita kali ini akan beralih untuk berita dari lampungpost.id. 5 deret berita yang menjadi trending topik diantaranya pelaku curanmor di 12 lokasi masih remaja. Selanjutnya evakuasi KMP Yunis gunakan 2 KRI. Berita ketiga, kuota CPNS Lampung Utara terbanyak. Untuk yang selanjutnya, vaksin diusulkan syarat perjalanan. Dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tambah 53 tempat tidur pasien. Oke, ini ada salah satunya vaksin akan diusulkan jadi syarat perjalanan. Nah, itu makanya sekarang kita karena vaksin dari syarat perjalanan itu kita angkat. Memang di depan itu ada 2 berita vaksin yang kita angkat. Yang pertama tentang Lampung masifkan vaksin. Nah, itu. Yang kedua tentang Hari Bayangkara ini memang Korps Bayangkara ini saat ini sedang gencar juga untuk melaksanakan vaksinasi ya seluruh daerah. Nah, ini sukses gitu. Kegiatan Bayangkara salah satunya vaksinasi sukses. Nah, ini vaksin ini sangat ke depan ini akan menjadi salah satu syarat itu bukti vaksin. Kita telah vaksin salah perjalanan. Jadi orang kalau berjalan dia selain antigen dia juga harus menyertakan ada bukti dia sudah divaksin gitu. Itu juga untuk jaga keamanannya gitu. Nah, ini makanya kita angkat ini memang sangat berkaitan antara dua dan kita memang hari ini kita menulis tentang edisi khusus Hari Bayangkara gitu. Tentang itu. Nah, yang kedua tentang remaja ini pelaku curanmor di 12 lokasi ternyata masih remaja. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi bagi kepolisian itu. Ini luar biasanya memang bahaya sekali ya, masih dalam itulah usia ya, artinya remaja. antara keberhasilan atau mungkin sebuah kebenaran yang pahit untuk kita dapatkan ya. Ini keberhasilan ditangkap. Cuman ini kebenarannya benar pahit gitu deh. Ini masih remaja gitu loh. Pelakunya masih remaja. Ini kan wah, artinya mereka sudah tertangkap gitu ya. Keberhasilannya adalah polisi berhasil menangkap mereka remaja ini. Cuman pahitnya adalah mereka masih remaja mencuri sepeda motor kan. Luar biasa gitu. Oke, semoga dengan tertangkapnya kasus ini bisa memutus mata rantai adanya generasi selanjutnya ya dalam pelaku kejahatan masih muda, masih remaja kan gitu. Pelaku premanisme ini sendiri kurang baik tentunya. Dan kali ini kita akan beralih untuk berita dari Radio Sai 100 FM tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya berita yang pertama, Grayson Change berevolusi di EP terbarunya Tropis. Untuk yang kedua, lagu cover Begging dari Maneskin jadi viral berkat TikTok. Untuk yang ketiga, streaming film konser Olivia Rodrigo Sour Prom sudah dimulai. Untuk yang keempat, Rurouni Kenshin The Beginning tayang akhir Juli di Netflix.
Netflix. Dan yang terakhir dari Korea, Son Ye Jin akan bintangi drama baru bertajuk 39. Oke, ini adalah salah satu film yang akhirnya muncul kembali, ya, Rurouni Kenshin. Mungkin untuk Anda para pecinta anime dari ini sangat menyukainya sekali nih. Ini gambar ya, ini. yang bukan di luar biasaan ya, cuman berbeda dengan yang kalau yang lain itu bagaimana membuat film live, action live menjadi anime. Ini Genshin Ren The Beginning ini membuat anime mengkonversikannya dengan live gitu. Artinya memang ada beberapa adegan di anime yang harus dikerjakan secara live oleh artisnya. Ini kan tentang ceritanya tentang bagaimana dia mendapatkan tanda X, ya, samurai X di wajahnya. Si Kenshin Ronin ini akan menggambarkan bagaimana secara live apa sih yang apa namanya bisa dia eksplor tentang anime yang ada di sana itu untuk nah itu Bu, memulainya gitu ya, secara nyata gitu, secara nyata dari yang gambar anime yang terkadang film animasi itu ada beberapa yang di luar logika kita gitu ya. Sepertinya memang sedang tren ya, Bang Aan ya. Seperti ada Disney juga dengan kartunnya Princess yang dibuat juga jadi live action, dan kali ini anime. Tetapi ada hal yang menarik juga karena kabarnya dalam film kali ini ya masih akan diarahkan oleh sutradara dan juga ada pengisi soundtracknya One Ok Rock yang pernah mengisi di film sebelumnya. Di film sebelumnya itu. Ya, jadi masih ada kekhasan di dalamnya. Artinya memang mereka masih terus mencari biar memang tersambung ya antara film sebelumnya dan film ini gitu. Wah, oke. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi yang menjadi trending topik untuk multiplatform Lampung Post Group. Silakan untuk Anda mengetahui informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar harian umum Lampung Post. Kunjungi juga lampos.co dan lampungpost.id. Untuk informasi mengenai entertainment dan gaya hidup anak muda, silahkan dengarkan radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.